Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats khotbah untuk minggu ke-23 setelah Trinitatis pada tanggal 7 November tahun 2021. Diambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita di tanggal 7 November tahun 2021 adalah mengasihi bumi dan segala isinya. Saudara yang terkasih, mengenal Allah yang penuh kasih adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beriman kita sebagai orang percaya. Pengenalan kita akan Allah tumbuh dari setiap pengajaran yang kita peroleh, baik di tengah keluarga, persekutuan di gereja, maupun lewat perenungan firman Tuhan secara pribadi. Tanpa itu semua, kita akan sulit mengenal Allah yang penuh kuasa itu. Seiring dengan perjalanan waktu, terlebih oleh karena beratnya beban hidup, banyak orang yang bertanya-tanya akan kuasa Allah dan pemeliharaannya. Sering muncul di benak seseorang, benarkah Tuhan itu mengasihi aku? Apa sebenarnya rencana Tuhan bagiku? Lewat firman Tuhan saat ini, kita akan menyimak bagaimana kuasa Allah yang sungguh besar, yang memiliki rancangan yang terindah bagi kita. Untuk mengawalinya, ada sebuah kisah demikian. Ada seorang pemuda yang merasa kagum dengan kesuksesan seorang pria yang kaya raya dan terkenal sangat berhasil dalam segala hal. Dia juga seorang yang dermawan dan taat beribadah ke gereja. Karena pemuda tersebut merasa sangat penasaran dengan segala pencapaian dari pengusaha sukses tersebut, maka ia berniat mencari tahu apa kiat untuk meraih keberhasilan. Lalu ia bertanya kepada pengusaha itu, "Terus terang, saya sangat kagum dengan Bapak karena berhasil dalam segala hal. Namun saya ingin tahu, apa yang engkau lakukan hingga engkau bisa sesukses sekarang ini?" Mendengar pertanyaan itu, pengusaha itu pun tersenyum sejenak. Kemudian ia pun meminta anak muda tadi membuka telapak tangannya. Lalu si pemuda itu pun menjadi heran. Kemudian ia berkata, "Untuk apa saya tunjukkan telapak tanganku? Apakah Bapak seorang peramal sehingga saya harus menunjukkan telapak tangan saya?"
Lalu pengusaha itu berkata, "Tentu saja saya ini bukan seorang peramal, tapi saya ingin tunjukkan sesuatu kepadamu." Lalu si pengusaha itu pun menjelaskan maksudnya. "Lihatlah telapak tanganmu ini. Di sini ada beberapa garis tangan. Anggaplah kalau setiap garis tanganmu itu adalah ibarat semua cita-cita dan harapan yang kamu inginkan. Ada kesehatan, ada keberhasilan, ada pasangan hidup, ada kekayaan, ada nama baik, dan lain sebagainya. Sekarang genggamlah tanganmu." Lalu pemuda itu pun menggenggam tangannya. Kemudian pengusaha itu melanjutkan, "Lihatlah sekarang, di mana semua garis yang tadi?" Kemudian pemuda itu pun menjawab, "Garis itu semua sekarang ada dalam genggaman tanganku." Nah, itulah dia, bahwa hal itu mengandung arti bahwa segala yang engkau harapkan ada dalam genggamanmu. Demikian perkataan pengusaha itu. Karena itu, raihlah itu dengan cara berdoa dan bekerja keras. Tetapi coba lihat pula genggamanmu itu. Bukankah masih ada garis yang tidak ikut tergenggam? Di sisi kiri dan kanan tanganmu masih ada garis yang kelihatan. Bagaimanapun caranya, engkau tidak akan pernah dapat menggenggam garis itu. Sisa garis itulah yang berada di luar kendalimu. Dan tahukah kamu, di sanalah engkau harus mengerti tentang kuasa pemeliharaan Tuhan. Sebab kita memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Namun hanya Tuhan yang mampu dan tidak pernah terbatas. Tidak semua ada dalam genggamanmu, namun semua telah tersedia di hadapanmu. Apa yang saya maksudkan di sana adalah bahwa tugasmu adalah melakukan apa yang dapat kamu lakukan dan serahkan kepada Tuhan bagian yang tidak mampu engkau lakukan. Yakinlah, engkau pasti akan berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau harus terlebih dahulu berdoa, lalu bekerja agar engkau melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu. Lalu pemuda itu pun melakukan seperti apa yang disampaikan oleh pengusaha sukses tersebut, yang semakin meyakini kasih dan kuasa Allah dalam kehidupannya. Sebab tidak ada yang kebetulan, karena semua sudah Tuhan rancangkan. Saudara yang terkasih, khotbah di minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 146 disebut sebagai Mazmur Halel, yaitu Mazmur Haleluya. Mazmur yang mengagungkan kuasa nama Tuhan Allah, pencipta semesta alam ini. Lewat perikop ini ada dua hal yang dapat kita simak. Yang pertama adalah memuji nama Tuhan selama kita hidup. Saudara yang terkasih, sebagaimana Allah yang telah menciptakan kita tentulah tidak terlepas dari rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Ia telah memberikan kita napas kehidupan, memberikan anugerah keselamatan melalui penebusan Kristus di kayu salib, dan Ia juga mencukupkan segala yang kita butuhkan. Tentu saja semua itu menjadi dasar bagi kita untuk lebih sungguh memuji nama Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam pasal 146 ini sungguh menyadari bahwa tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan dari kita selain memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Itulah sebabnya pemazmur mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Pemazmur sangat kagum dengan segala karya Allah atas apa yang telah Ia jadikan. Oleh karena itulah ia ingin senantiasa memuji nama Tuhan selama ia hidup. Puji-pujian itu tidak hanya dilakukan sesaat saja atau hanya pada saat ia ingat atau saat ia butuh saja, melainkan ia hendak melakukannya selama ia hidup. Ia sangat percaya akan kuasa Allah yang menyelamatkan,
maka ia pun menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan keselamatan. Apakah dia seorang bangsawan atau raja yang terkenal, semuanya itu tak mampu memberikan keselamatan yang sempurna, sebab manusia adalah makhluk yang fana. Mazmur pasal 118 ayat 8 berkata, adalah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, dan suatu saat nanti pasti akan kembali menjadi debu. Itulah sebabnya tidak ada gunanya untuk percaya dan berlindung kepada manusia atau kepada kekuatan lain di luar daripada kuasa dan kekuatan Allah. Sekalipun dunia ini menawarkan 1001 sumber pertolongan, namun ketahuilah bahwa hanya ada satu penolong yang sejati, penolong yang penuh dengan kuasa, yaitu Tuhan Allah, pencipta alam semesta. Yang kedua adalah kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, tentu saja sebagai manusia, kita selalu menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini. Berbagai cara kita lakukan untuk meraih kebahagiaan itu, walau kadangkala kebahagiaan yang kita peroleh hanyalah sementara saja. Namun pemazmur membimbing kita untuk memahami bahwa kebahagiaan yang sejati datangnya dari Allah Yakub, yaitu Allah Israel, Tuhan Allah pencipta semesta alam. Kebahagiaan yang Ia berikan meliputi segala hal dalam kehidupan ini. Dengan berbagai cara, Tuhan telah menunjukkan pemeliharaannya dengan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang tertindas, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan keadilan itu lenyap begitu saja. Sebab Dia adalah Allah sumber keadilan itu sendiri. Dengan keadilannya itu, Ia juga memberi makan orang yang lapar. Dengan caranya yang ajaib, Ia memberikan kecukupan atas kehidupan kita. Tuhan membawa pembebasan atas setiap orang yang tertindas oleh karena kebenaran yang Ia perjuangkan. Tuhan juga memelihara kehidupan orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang asing, janda, dan yatim piatu yang sering diabaikan. Di sini kita diingatkan bahwa Allah sungguh mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak membiarkan kita senantiasa bergumul dalam beratnya beban hidup ini. Tuhan selalu hadir menjaga kehidupan kita, bahkan tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 23 berkata demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan mengasihi dan menjaga setiap orang yang berbeban berat, namun Ia menghukum setiap orang yang merancangkan apa yang jahat. Dan atas semua yang telah Tuhan perbuat, pemazmur juga tidak lupa mengingatkan agar setiap orang yang telah merasakan lawatan Tuhan agar selalu memuji nama Tuhan yang kekal dan untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah pencipta sekaligus pemelihara. Pernyataan ini adalah dasar yang penting bagi kita untuk memahami pemeliharaan Tuhan Allah. Pemeliharaan Tuhan Allah bukan saja atas manusia yang Ia ciptakan menurut gambar dan rupanya, tetapi juga berlaku atas seluruh yang telah Ia jadikan di tengah dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, sebab kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang adalah Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan, dan Tuhan yang memelihara hidup kita
dalam segala keadaan. Ketika kita sakit, Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, Tuhan akan menjadi penolong dan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita sedih dan berduka, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita. Sebagai orang percaya, kita harus melakukan prinsip ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Artinya, doa adalah yang awal dan yang paling utama untuk kita lakukan. Kemudian, barulah kita bekerja. Yakinlah, ketika kita mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang telah kita doakan, maka Tuhan sumber segala kasih karunia akan mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan ini, sehingga yang kita kerjakan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Namun semua itu akan menjadi berkat yang harus kita syukuri. Saudara yang terkasih, kasih Allah akan dunia ini sungguh terbukti melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia ini. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam Dia segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Di dalam Dia kita telah beroleh keselamatan. Di dalam Dia kita juga beroleh iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati. Tuhan Yesus adalah sandaran hidup kita. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita yang selalu ada bersama kita. Karena itu, bersyukurlah atas segala napas kehidupan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari kita jalani hari-hari ini di tengah dunia ini dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah menjadikan dan yang selalu mengasihi bumi dan segala isinya. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, sebab Tuhan itu sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Seperti pemazmur yang melantunkan pujian bagi Allah, maka selayaknya lah kita juga berseru, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, sebab Dia adalah Raja yang berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Yakub, Allah bangsa Israel, Tuhan pencipta alam semesta. Sertailah kami dalam setiap langkah hidup kami, dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dengan memuji namamu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.